Halo, terima kasih sudah mampir ke channelku. Di videoku kali ini aku mau sharing nih tentang wawancara pengajuan JHT, pengajuan pencairan JHT. Ini sebenarnya nyambung dengan video-videoku yang sebelumnya ya. Untuk lihat videoku sebelumnya tinggal cek aja di deskripsi, itu linknya banyak sekali. Teman-teman tinggal pilih mana yang mau dilihat langkah-langkah dalam pencairan JHT. Nah, untuk yang pertama kali mampir ke channelku, jangan lupa untuk subscribe dulu ya, agar tidak ketinggalan tutorial serta informasi yang selalu aku bagikan. Jadi ini di tahap setelah kita melakukan pengajuan klaim, ini yang kemarin saya contohkan melalui Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan ya, melalui lamanya Lapak Asik. Tutorialnya ada di videoku yang ini teman-teman. Linknya ada di deskripsi ya. Nah, nanti akan dapat email undangan wawancara. Nanti di situ disebutkan tanggal dan jamnya. Nah, nanti di tanggal dan jamnya itu teman-teman siap aja, misalkan 1 jam sebelumnya siap-siap gitu. Nah, kemudian teman-teman juga harus menyiapkan beberapa dokumen. Biasanya yang ditanyakan itu KTP pasti ya. Kemudian kartu jam sostek, kemudian juga kartu keluarga, kemudian buku tabungan, terus paklaring, itu disiapkan semuanya teman-teman ya. Jadi jangan sampai ketinggalan karena itu pasti nanti akan ditanyakan. Nah, biasanya seperti ini wawancaranya. Wawancaranya sebenarnya nggak sulit, semuanya pasti bisa dijawab, cuma sebagai gambaran biar nanti tidak kaget gitu ya, biar kita lebih siap. Biasanya pertama ditanya itu, tanya tempat kerjanya di mana gitu. Kalau misalkan kita punya 2 kartu, biasanya ditanyakan juga kerja di mana yang kartu ini, yang nomor ini kerja di mana, seperti itu. Ini untuk verifikasi benar atau tidak gitu. Terus kapan keluarnya gitu. Nah, kapan keluarnya sebisa mungkin lihat di paklaringnya, di situ kan ada tanggalnya tuh. Nanti sebutin aja tanggalnya gitu. Terus kemudian biasanya tanya-tanya informasi perusahaan, misalkan oh kalau perusahaan yang ini itu sebenarnya perusahaan apa ya Pak atau Bu gitu. Ya jawab aja, pasti kan tahu kita ya, kita kerja di perusahaan apa, misalkan oh ini pabrik jarum pentul gitu, atau misalkan pabrik apa gitu, sebutkan saja gitu. Nah, nanti setelah itu biasanya ada verifikasi berkas-berkas. Biasanya nanti teman-teman disuruh menunjukkan KTP, kemudian diperlihatkan bagian depan dan belakang saat video call itu ya. Disuruh tunjukkan KTP, dilihatkan depan belakang, kemudian juga kartu keluarga. Nah, kartu keluarga ditunjukkan. Terus nanti juga biasanya kartu jam sostek ditunjukkan. Kartu jam sosteknya boleh yang digital, boleh juga yang waktu itu dapat dari perusahaan gitu ya. Tinggal ditunjukkan saat video call. Kemudian buku tabungan yang masih aktif ditunjukkan. Ini biasanya agak didekatkan ya, karena mereka ingin melihat namanya sesuai atau tidak gitu. Nah, ini pastikan buku tabungan dan rekeningnya ini masih aktif, karena ini adalah rekening yang akan dikirimi dana oleh BPJS, cairnya nanti ke sini teman-teman. Jadi jangan ganti ya. Ini yang ditunjukkan saat wawancara. Kemudian paklaring atau surat keluar dari perusahaannya dengan alasan apapun, ini wajib ada juga. Nanti ini ditunjukkan juga saat wawancara. Seperti itu. Nah, kemudian nanti biasanya juga diminta foto nih. Fotonya itu biasanya teman-teman pegang KTP dan dan kartu BPJS, dipegang dua-duanya, ditaruh di depan kita, tapi jangan sampai menutup muka ya, di bawah dagu gitu. Nah, nanti sama petugas yang mau wawancara kita akan di capture gitu, dan kita akan difoto gitu. Nah, setelah itu biasanya diinfokan juga tuh saldonya berapa gitu. Nah, misalkan Bapak A saldonya segini ya, misalkan 1 miliar berapa gitu disebutkan. Nah, setelah disebutkan, kemudian biasanya akan diinfokan juga ini dananya akan ditransfer misalkan 14 hari kerja atau misalkan 5 hari kerja. Ini memang agak berbeda-beda ya ternyata setiap cabang, cuman biasanya diinformasikan seperti itu, 14 hari kerja atau 1 minggu gitu. Tapi pada kenyataannya yang terjadi gitu, seperti yang saya bantu itu 2 hari juga biasanya udah masuk ke rekening yang tadi kita sebutkan, dananya udah langsung masuk gitu. Nah, biasanya juga nanti diinfokan nih kalau misalkan dana kita nggak masuk. Nah, itu kan kita ditelepon pakai WA gitu ya, pakai WhatsApp call gitu.
WhatsApp video. Nah itu teman-teman kalau misalnya dananya belum masuk, boleh itu WA ke situ ditanyakan dananya kok belum masuk kenapa gitu, atau ke call center 175. Oke, itu teman-teman seputar wawancara pencairan JHT. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih.